إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dan dalam rangka at-tafaqquh fid din adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita ke dalam golongan-golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan wallahi rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita bertemu, kita berkumpul, dan kita berpisah karena Allah Jalla wa Ala. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala adalah masjid. Dan apalagi jika pertemuan dan majlis yang kita lakukan adalah majlis ilmu agama sembari menunggu masuknya waktu suatu salat, maka ini adalah keutamaan di atas keutamaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah kalian aku beritahukan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka beliau pun menjawab, "Isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat." Yaitu menyempurnakan wudu. Dan Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, ulama yang pertama kali membukukan hadis Nabi SAW dalam sejarah penulisan hadis karena perintah dari Umar bin Abdul Aziz, mengatakan wudu yang sempurna itu adalah wudu yang sesuai dengan sifat wudu Nabi SAW.
Karena tidak ada wudhu yang lebih sempurna daripada wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyempurnakan wudhu. Yang kedua, banyaknya langkah yang diangkat menuju masjid. Dan yang ketiga, ini sisi pendalilan dari hadis yang kita bawa ini adalah menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan suatu salat sebelumnya. Itulah yang dinamakan ribat dan itulah yang dinamakan ribat. Dan di akhir surat Ali Imran Allah menyebutkan keutamaan untuk mereka yang mau melakukan ribat. Di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah mengatakan orang-orang yang melakukan ribat adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan takwa sebagai landasan persahabatan dan persaudaraan di antara mereka. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, فَكُلَّ صَحَابَةٍ وَصَدَاقَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَصِيرُ عَدَاوَةً فَإِنَّهَا تَضِيعُ وَتَنْقَلِبُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ دَائِمٌ بِدَوَامِهِ. Maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, persahabatan yang tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa kepada Allah, itu akan sia-sia dan akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Sekalipun ketika di dunia mereka saling berjiwa korsa, saling setia dan saling bahu-membahu di antara mereka. Fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah. Akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka di hari kiamat, illa ma kana lillah, kecuali yang karena Allah. Fa innahu daimun bidawamih. Maka itulah yang akan abadi karena Allah Jalla wa'ala yang maha abadi. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya apabila kita telah bertemu dan berkumpul, maka sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada pertemuan dan perkumpulan kita apabila kita tidak saling nasihat menasihati di dalamnya. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada seruan kepada hal yang ma'ruf, ajakan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kami telah membaiat, mengambil perjanjian setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Dan atas dasar inilah kita saling berloyalitas di antara kita. Tanpa at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita, maka kita tidak dinamakan sebagai orang-orang mukmin yang berloyalitas di antara mereka. Di dalam surat At-Taubah Allah Jalla wa Ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Apa buktinya? Buktinya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah pembahasan atau akan saya bacakan sebuah kisah yang insyaallah taala banyak pelajaran dan untaian hikmah yang dapat kita petik dan kita jadikan pelajaran bahkan landasan di dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala. Kisah tentang seorang pemuda yang miskin dan hitam. Tadi ada kawan yang tanya,
panitia. Bukan kisah antum Ustaz kan? Karena antum hitam juga. Ana bilang iya, tapi hitam manis ana. Lah, kisah pemuda yang hitam lagi miskin. Tetapi Nabi SAW kehilangan beliau di dalam sebuah perang di mana para sahabat tidak pernah berpikir atau terbesit di dalam hati mereka Nabi SAW sampai kehilangan beliau, yaitu seorang laki-laki yang bernama Julaibib. Dan sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah dan yang anda cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, banyak di antara kaum muslimin dan terkhusus orang-orang yang terpelajar yang punya kebiasaan atau aktivitas suka membaca, bahkan sebagian orang dijuluki kutu buku ya. Sebagian mereka suka membaca sejarah, bahkan sebagian mereka sampai-sampai mengambil pendidikan akademiknya S1 hingga S3-nya di bagian sejarah. Tapi amat disayangkan apabila sejarah Nabi dan sejarah para sahabatnya tidak menjadi sejarah prioritas dalam kehidupannya. Sehingga sebagian mereka membaca, mengetahui, bahkan menghafal sejarah tokoh-tokoh dunia dari orang-orang kafir, tetapi di waktu yang sama nama istri-istri nabinya sendiri dia tidak hafal. Anak-anak Rasul yang diutus kepadanya yang telah menyelamatkan dia dari kesyirikan, dari jahiliyah, dia sendiri tidak menghafalnya. Nama ibundanya sendiri dia tidak hafal. Tetapi dia bisa hafal artis Hollywood dari semenjak tahun 90 sampai hari ini. Siapa saja pemain kucu-kucu Hotahe dan semisalnya hafal dia. Tapi kisah-kisah para sahabat yang begitu inspiratif, yang begitu luar biasa, sebagian mereka tidak memiliki semangat untuk mempelajari dan membacanya. Ini amat disayangkan. Dan juga, namun yang berikut ini menimpa sebagian penuntut ilmu agama. Semangat dia membaca pejuang-pejuang Islam yang datang setelah 3 generasi terbaik umat Islam, seperti biografi Muhammad Al-Fatih dan yang lain-lainnya. Tiada salahnya, bagus seorang membacanya, tetapi amat disayangkan kalau semangat dia membaca biografi pejuang-pejuang Islam setelah 3 generasi terbaik tidak menyamai semangatnya dalam membaca sirah Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena satu-satunya sirah yang bisa dijadikan sumber hukum dalam Islam dan landasan dalam beragama hanya sirah Nabi dan para sahabatnya. Adapun sirah orang-orang yang datang setelah mereka dan setelah wahyu turun, itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam beragama dan tidak bisa dijadikan landasan kita kecuali sebagai istiqnas, sebagai penambah semangat saja. Karena ucapan, perbuatan dan takrir yang dijadikan landasan hukum dalam Islam ini hanya ucapan, perbuatan dan takrir Nabi SAW. Dan pengalaman para sahabat Nabi SAW yang telah dijamin masuk syurga, dan terkhusus mereka khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kisah Julaibib ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan selain mereka berdua dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Saya bacakan taknya. Anna Julaibiban kana imra'an yadkhulu 'ala an-nisa yamurru bihinna wa yula'ibuhun. Julaibib ini dahulunya adalah seorang laki-laki yang suka bercanda dengan kaum wanita. Setiap kali dia lewat di hadapan wanita, dia mengajak mereka berbicara dan bercanda dengan mereka. Kata ulama yang mensyarah hadis ini, bisa jadi ini sebelum turunnya ayat atau wahyu yang melarang hal ini, seperti ayat hijab, atau bisa jadi ini di masa jahiliyah. Nah, dan seseorang tidak dinilai dengan masa lalunya,
tetapi seseorang itu dinilai dengan masa kininya. Ya, itu yang menjadi penilaian. Innamal a'malu bil khawatim. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Itu aturan dalam Islam. Kita tidak boleh melihat orang lain dengan kacamata masa lalunya. Yang terlihat di mata kita saat ini itulah orang tersebut, bukan apa yang terjadi di masa lalunya. Faqultu limra'ati, maka aku berkata kepada istriku, la yadkhulanna 'alaikum Julaibib. Jangan sampai rumah ini dimasuki oleh Julaibib. Pesan Abu Barzah Al-Aslami kepada istrinya. Fa innahu in dakhala 'alaikum la af'alanna wa la af'alan. Kalau dia sempat masuk, bertemu, ngobrol, bercanda sama kalian, maka aku akan melakukan ini dan itu terhadap kalian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW ketika bertemu dengan Julaibib seringkali mengatakan, ya Julaibib, ala tatazawwaj. Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah? Ini menunjukkan pertanyaan yang seperti ini boleh kita utarakan kepada adik-adik kita yang masih jomblo dan single. Ya, bukan dalam rangka membuli, karena memang membuli jomblo itu adalah nikmat tersendiri. Ya, nah, apalagi kalau udah safar dan teman safar satu-satunya jomblo, yang lain semuanya udah nikah, udah selesai itu. Dari perjalanan safar sampai pulang safar menjadi bahan bully dalam safar. Allahul musta'an. Nah, tentunya Nabi bertanya demikian bukan dengan tujuan membuli, karena Nabi kita innaka la'ala khuluqin azim, memiliki keluhuran akhlak yang sangat mulia, tetapi dengan tujuan membantu dan ingin mengetahui apa problematika yang menimpa beliau. Maka Julaibib menjawab, lihat jawaban Julaibib. Beliau transparan. Ya Rasulullah, ini rajulun faqir la mal wala dha mal. Wahai Rasulullah, aku seorang laki-laki yang miskin, tidak memiliki harta, lagi tidak bertampang, lagi tidak tampan. Transparan jawabannya. Jadi harus tahu kadar diri ya ikhwan. Kalau nggak ganteng, ngakulah nggak ganteng, ya kan? Nah, sering-seringlah bercermin sebelum nazar dan meminang akhwan. Coba sesekali ke cermin. Ketika melihat diri sendiri di cermin, takut nggak? Nah, karena memang sebagian orang ketika mencari akhwat untuk dia nikahi tidak mengetahui kadar dirinya. Kita membahas kaidah umum ya. Dan kaidah ini bukan karena ada orang yang curhat. Dan Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imra'an arafa qadarih qadara nafsi. Rahman Allah kepada seseorang yang tahu kadar dirinya. Maunya nikah dapat akhwat yang cantik, yang tinggi, yang mancung, lagi sultan. Harus Khadijah katanya. Sedangkan dia seperti Abu Nawas hidupnya. Cari istri harus seperti Khadijah. Sedangkan dia seperti Abu Nawas. Nah, harus tahu kadar diri jamaah ketika ingin meminang seorang wanita. Makanya di dalam bab fikih nikah disebutkan oleh para ulama, bahkan sebagian fuqaha menjadikannya syarat. Walaupun yang rajih itu bukanlah syarat, yaitu harus adanya at-takafu, keseimbangan dan kesamaan antara kita dengan dia. Keliru seorang yang miskin menikahi akhwat yang kaya, kemudian dia memaksa akhwat yang kaya tersebut untuk hidup seperti dia, seorang yang sudah terbiasa dengan kemiskinan. Ini tidak hikmah. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha atalaf wa ma tanakara min ikhtalaf. Ruh-ruh manusia itu bagaikan pasukan di medan tempur. Bagaimana pasukan di medan tempur? Kalau dia melihat ada sisi kesamaan, maka dia akan merapat. Dan kalau dia melihat ada perbedaan, maka dia akan menjaga jarak. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ruh itu kecondongannya kepada seseorang yang ada kesamaan dengannya, sehingga rumah tangganya stabil. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh
adik-adik kami yang masih berstatus jomblo atau ikhwan yang berstatus single senior. Naam, ya. Nabi SAW bertanya kepada Julaibib, "Ala tatazawwaj wahai Julaibib? Tidakkah engkau menikah?" Maka beliau menjawab jujur, "Bagaimana saya mau menikah? Saya orang yang miskin dan enggak tampan lagi." Dan dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi SAW mengutarakan pertanyaan tersebut kepadanya sebanyak 3 kali dan jawaban Julaibib masih seperti itu. Ya. Tidak gengsi, lantas menyembunyikan kekurangannya. Ya. Maka setelah itu Nabi SAW mendatangi seorang sahabatnya Ansar. Dan di sini Abu Barzah mengatakan, wa kanatil ansar idza kana li ahadihim ayyim lam yuzawwijha hatta ya'lam hal lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha hajah am la. Dan kebiasaan kaum Ansar di masa Nabi, kalau di tengah-tengah keluarga mereka ada janda, apakah itu anaknya, saudarinya, maka mereka tidak akan menikahkan atau menawarkannya kepada seseorang sampai mereka memastikan apakah Nabi ada keinginan untuk menikahinya ataukah tidak. Lihat kemuliaan para sahabat Nabi, dan mereka tepat memiliki sikap yang seperti itu kepada Nabi SAW. Jangan datang ente menuntut orang lain bersikap seperti ini kepada ente. Ente bukan Nabi. Ya, mereka berprinsip seperti itu kepada Nabi SAW. Jangan kita tuntut orang lain bersikap seperti itu kepada kita yang bukan Nabi, bahkan Iqra pun belum tamat. Nah, ini kebiasaan kaum Ansar. Maka Rasulullah SAW suatu ketika datang kepada seorang laki-laki dari kaum Ansar mengatakan, "Zawwijni ibnatak." Nikahkan aku dengan putrimu. Aku datang ingin melamar putrimu. Maka mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka sahabat ini terkejut dan langsung mengatakan, "Ni'ma wa karamah." Sebuah kemuliaan dan nikmat yang luar biasa untuk kami wahai Rasulullah. Jawab sahabat ini, bagaimana tidak yang melamar anaknya adalah Rasulullah SAW, penutup para nabi, pemegang pintu, pembuka pintu syurga, dan pemilik asy-syafa'atul 'uzma di hari kiamat dengan izin Allah Jalla wa Ala. Dia pun terkejut dan mengatakan, sebuah nikmat dan kemuliaan wahai Rasulullah, wa nu'ma 'aini. Ini istilah di sisi orang Arab sampai hari ini masih berjalan. Wa nu'ma 'aini artinya adalah kami akan membahagiakan matamu. Maksudnya kami akan memenuhi keinginanmu ini dengan penuh kemuliaan dan kesenangan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Inni lastu uridu hali nafsi." Bukan untuk aku, kata Nabi. Bukan untuk diriku. Maka sahabat ini pun bertanya, "Faliman ya Rasulullah?" "Faliman ya Rasulullah?" Kalau bukan untuk dirimu, maka untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Li Julaibib." Untuk si Julaibib. Dan Julaibib di Madinah terkenal sebagai seorang laki-laki yang hitam, lagi miskin dan dibenci oleh keumuman wanita. Karena masa lalu yang disebutkan oleh Abu Barzah di awal hadis tadi. Dan lihat jawaban dari sahabat ini. Ini adalah jurus terakhir orang tua biasanya dalam menolak lamaran. Ikhwan, mau ditolak langsung gak enak. Kawan main sepeda setiap hari Ahad kan. Lihat bahasa ini bisa dipakai nih. Bisa kita pakai insya Allah untuk menolak lamaran orang terhadap putri kita. Apa jawaban sahabat yang mulia ini? "Ya Rasulullah, usyawir ummah." Wahai Rasulullah, biarkan aku bermusyawarah dengan ibunya. Antum kalau udah minta anak seorang ikhwan, dia jawab begini, ya, jawab, "Saya musyawarah dulu dengan istriku nanti ya." Udah. Ya, sering-seringlah di atas sajadah setelah itu. Itu udah indikasi ente nggak diterima oleh dia. Ya, karena biasanya kalau orang udah bilang, ya, "Saya akan musyawarah dengan istriku saya terlebih dahulu," menunjukkan tidak ada ya kesenangan dan tidak ingin antum menjadi menantunya.
Jangan paksa seorang untuk menjawab dengan jawaban yang transparan. Terkadang jawaban yang transparan pun membuat kita jadi jantungan dan terserang stroke. Nah, karena kalau dia menjawab, saya nggak mau main ente, saya nggak mau jadi mertua ente, jadi ribut kan? Jadi ribut. Nah, sahabat ini jawab dengan jawaban yang luar biasa. Bisa dicontoh ya? Usyawir ummah. Ini memang jurus terakhir kaum ayah biasanya. Saya akan bermusyawarah dulu dengan ibunya. Karena masalah pernikahan saya nggak ikut campur. Ini urusan istri, urusan keluarga. Padahal karena ini ikhwan nggak dia sukai. Nah, fa'ata ummah. Tetapi tentunya sahabat ini berkata demikian dengan kejujuran, bukan ingin berdusta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sangkaan kita kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia datang kepada istrinya mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakhtubu ibnatak, wa istriku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminang putrimu, meminang anak kita. Mendengar ucapan suaminya tersebut, si istri langsung menyatakan, ni'ma wa nu'matu aini. Wallahi ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah nikmat yang sangat besar, dan kita akan membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Maka suaminya pun mengatakan, suami yang ikut Nabi dari bahasa ya kan, Nabi awalnya berkata, saya ingin melamar putrimu. Begitu sahabat ini terbunga-bunga, ya, histeris bahagia, baru Nabi mengatakan bukan untuk aku, ya, tapi untuk Julaibib. Baru hilang kebahagiaannya. Maka hal yang sama dilakukan oleh sahabat ini. Beliau berkata kepada istrinya, Nabi datang melamar putri kita. Begitu istrinya bahagia, senang mendengar ucapan suaminya tersebut, barulah dia mengatakan, innahu laisa yakhtubuha li nafsihi wa innama yakhtubuha li Julaibib. Antum ya dengar nama Julaibib ketawa kan? Apa geli di masa itu? Ya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi Nabi melamar putri kita bukan untuk diri beliau, melainkan untuk Julaibib. Sedangkan Julaibib sudah terkenal di Madinah, seorang laki-laki yang hitam, jelek, miskin, dan keumuman wanita tidak menyukainya karena alasan yang disebutkan di awal hadis oleh Abu Barzah tadi. Naam. Maka istrinya pun mengatakan, Ajulaibib inniyah. Inniyah ini kalimat pengingkaran dari orang Arab yang tidak memiliki arti. Julaibib yang mau menikahi anak kita, artinya ini mustahil. Seorang Julaibib menjadi menantu kita. Gak mungkin, kata istrinya. Nah, kemudian istrinya kembali mengatakan, Ajulaibib inniyah, Ajulaibib inniyah. Si Julaibib itu mau jadi menantu kita. Sebanyak 3 kali istrinya berkata dengan terkejut karena tidak mungkin menurutnya punya menantu seperti Julaibib. Maka istrinya kembali mengatakan, la amrullah la nuzawjuh. Demi Allah, kita tidak akan menikahkan putri kita dengan si Julaibib itu. Dan ini hak orang tua ya kan. Ente nggak boleh protes, kenapa nggak mau kasih anak antum kepada anak? Ya itu anak dia, hak dia. Kenapa ente harus baper? Emangnya ente memberikan pampers tuh anak dia dulu ketika kecil kan? Enggak, iya kan? Ada orang tua menolak, itu hak dia, dan kita nggak perlu tahu apa alasannya. Karena kalau nanti disebutkan alasannya, antum bisa kena stroke khawatirnya. Bisa jantungan. Ya. Maka ketika sahabat ini ingin mengkonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ucapan istrinya, maka putri mereka berkata pada mereka, man khatabani ilaikum. Siapa orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamar diriku untuknya? Tanya putri mereka. Maka sang ayah menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meminang dirimu untuk Julaibib. Maka putri mereka tidak melihat kepada si Julaibibnya, tetapi melihat kepada keinginan dan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan lain. Maka putri mereka mengatakan atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah, apakah kalian tega menolak keinginan permintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat, wanita yang memiliki tauhid dan memahami kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idfa'uni fa innahu lam yudayyi'ni. Nikahkan aku dengannya. Kalau itu permintaan Nabi, aku yakin Nabi tidak akan menyia-nyiakan aku. Tidak akan mungkin Nabi menuntunnya kepada sesuatu yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Tapi ingat, yang melamar beliau untuk Julaibib Nabi. Jangan ente bermodalkan ustaz, ente tega menolak lamaran ana, padahal yang melamar ente kepada ana Ustaz fulan. Ya, ini alasan ya kaum baperan. Ya, wanita ini berkata demikian karena memang yang melamar dirinya untuk Julaibib adalah Rasulullah yang turun wahyu kepadanya. Kalau lamaran ente ditolak padahal udah bawa ustaz kibar, itu namanya nasib. Dan bersabarlah. Serta sering-seringlah di atas sajadah setelah itu. Gak boleh beralasan dengan ini ya. Karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang sama kedudukannya, tidak ada yang boleh disamakan kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fantalaqa abuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun, ayahnya pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kesediaan mereka dan putri mereka. Maka Nabi pun menikahkan Julaibib dengan putri mereka. Dan di dalam riwayat Nabi berdoa untuk wanita Ansariyah ini dengan sebuah doa yang sebagian ulama mengatakan ini adalah doa sumber keberkahan dalam urusan dunia, sehingga harta berlimpah ruah lagi berkah. Nabi berdoa untuknya, Allahumma subba 'alaihal khaira sabba. Ya Allah, tuangkanlah seluruh kebaikan untuk wanita ini. Wala taj'al 'aishaha kadda. Dan jangan engkau sengsarakan kehidupannya. Sehingga disebutkan tidak ada wanita yang lebih kaya di Madinah daripada wanita ini. Subhanallah. Sebab nikah dengan Julaibib karena lamaran Rasulullah. Jangan ente bawa hadis Julaibib ini kepada akhwat, bisa jadi antum menjadi orang terkaya di Bintaro ini karena menikahi saya yang hitam pekat lagi miskin. Ingat tuh, ingat enggak kisah Julaibib? Ini kebangetan pendalilannya, ya. Kalah ahli hadis dalam berdalil. Maka falamma fantalaqa abuha qala fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin lah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan jihad, peperangan, dan Julaibib sebagai pengantin baru ikut serta dalam peperangan tersebut. Tidak disebutkan di sini dalam peperangan apa. Singkat ceritanya, setelah peperangan selesai, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, hal tafqiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Dan para sahabat tidak terbesit di hati mereka bahwa yang Nabi maksud adalah Julaibib, hitam, miskin, dan tidak disukai oleh keumuman wanita Madinah, tidak beribawa orangnya. Maka para sahabat mengatakan, qalu nafqidu fulanan wa nafqidu fulan. Adzan cukup. Kita lanjut pada Isya. Baik, kita break dulu karena adzan Isya, dan insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi setelah salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala
yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, karena pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan ibadah salat isya berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ayyuhal ikhwah, lihat betapa tentram dan tenangnya jiwa kita ketika kita berada di dalam salat berjamaah, ya kan? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat untuk diri ana pribadi yang pertama kali dan antum semua yang ana cintai karena Allah, sefutur apapun jangan tinggalkan salat berjamaah. Sumber futur utama sebagian ikhwah adalah meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur syar'i. Bahkan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an dalam riwayat Abu Daud pernah berpesan kepada ulama tabi'in di masa itu. Kata beliau, wa innaha la sunanul huda, sesungguhnya salat berjamaah adalah sunnah Nabi kalian yang penuh hidayah. Wa in taraktumuha la dhalaltum dhalalan ba'ida, seandainya kalian meninggalkannya maka kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Sefutur-futurnya seseorang apabila dia masih menjaga salat 5 waktu berjamaah, maka insya Allah walaupun dia jauh, sedikit mulai menjauh dari Allah, tetapi tidak akan kejauhan. Ya, kenapa? Karena memang Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seburuk-buruknya muslim, sebanyak-banyaknya maksiat seorang muslim, kalau dia masih menjaga salat 5 waktu berjamaah, dia akan mudah bertaubat dan akan cepat kembali kepada Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan jangankan kita jemaah, Nabi kita, seorang Nabi, seorang Rasul, yang kalau kita lihat enggak mungkin beliau punya maksiat, ya kan? Tapi kalau dosa, semua manusia punya dosa. Maksiat yang enggak diampuni oleh Allah enggak ada pada diri Nabi dan para Rasul. Tetapi apa kata beliau tentang salat? Kata beliau, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Perkara dunia yang ditanamkan kecintaan terhadapnya di dalam hatiku adalah wewangian, parfum, dan kaum wanita. Tetapi kesujukan hatiku ada di dalam salat. Bahkan terkadang Nabi berkata kepada Bilal dengan bahasa, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tentramkan kami dengan salat. Beliau tidak mengatakan ikamat. Ikamatlah wahai Bilal. Tapi beliau menggunakan bahasa lain. Arihna bis salah. Wahai Bilal, tolong tenangkan, tentramkan jiwa kami dengan salat. Naam. Alhamdulillah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kembali lagi kepada kisah Julaibib yang tersisa sedikit lagi. Bahwa di dalam suatu peperangan Nabi SAW mencari Julaibib, kehilangan Julaibib. Maka beliau pun berkata kepada para sahabatnya, hal tafqiduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka mereka menjawab, nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan, kami kehilangan fulan, fulan dan fulan. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyebut Julaibib. Nah, kemudian Nabi kembali berkata, hal tafqiduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka mereka kembali menjawab, kami kehilangan fulan, fulan dan allan. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang menjawab Julaibib. Maka Nabi mengatakan, lakinni afqidu Julaibiban, tetapi aku kehilangan Julaibib hari ini. Naam, kehilangan Julaibib. Maka beliau pun mengatakan kepada mereka, fatlubuhu fil qatla, tolong cari mayat jenazahnya Julaibib di tengah-tengah jenazahnya para syuhada.
Maka mereka pun mencarinya dan mendapati jenazah Julaibib berada di tengah-tengah atau berdampingan dengan 7 mayat orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW mengatakan, qatala sab'atan wa qataluh. Dia telah membunuh 7 orang musuh dan mereka pun membunuhnya. Ini di antara keutamaan yang dimiliki oleh Julaibib, memiliki keberanian di dalam jihad syar'i, dan tidak semua orang memilikinya. Nah, maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, hadza minni wa ana min. Ini orang dariku dan aku darinya. Padahal kata para ulama, semua umat Nabi Muhammad adalah dari golongan beliau. Tetapi khusus Julaibib, beliau katakan secara khusus, menunjukkan ada keistimewaan khusus untuk Julaibib. Kemudian beliau pun kembali mengulangi ucapan yang sama sebanyak 3 kali. Aku darinya dan dia dariku. Kemudian Nabi SAW meletakkan jenazah Julaibib di atas kedua tangannya. Allahu Akbar. Kemuliaan yang luar biasa. Jenazah beliau diangkat oleh Rasulullah SAW dengan kedua tangannya yang begitu berkah. Satu-satunya manusia yang boleh kita ngalap berkah kepada jasadnya adalah Rasulullah SAW. Kedua tangan beliau yang mengangkat langsung tanpa disebutkan walikmalahu sarir, tanpa keranda mayat. Kerandanya adalah kedua tangannya Rasulullah SAW. Padahal Julaibib bukan pangeran, ya, bukan pula donatur paling besar di masa itu. Justru beliau pemuda yang miskin, jelek, dan kebanyakan orang tidak menganggap beliau orang yang besar. Bahkan mayoritas wanita di Madinah tidak suka mendengar nama Julaibib. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Bukti ketakwaan beliau ini salah satunya. Sebagai pengantin baru, begitu diumumkan jihad yang syar'i, ingat ya, jihad yang syar'i, beliau pun langsung pergi berangkat jihad. Dan itu sesuatu yang berat dilakukan oleh seorang pengantin baru. Karena pengantin baru itu sebagian mereka jangankan dipanggil jihad, tsunami aja diteriakin, tsunami aja nggak bangun dan tidak mau keluar dari rumahnya, ya kan? Diteriaki tsunami datang saja dia masih bertahan di rumahnya. Nah, apalagi mau berangkat jihad. Kedua, keberanian yang luar biasa di medan jihad, sehingga dia seorang diri melawan 7 musuh dari kaum musyrikin, mati di tangannya dan beliau pun mati di tangan mereka. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak faedah dan untaian hikmah yang dapat kita petik dari kisah Julaibib ini. Tetapi karena keterbatasan waktu dan pengetahuan ana, alasan utamanya tentunya, maka saya cukupkan dengan beberapa faedah dan pelajaran dari kisah ini sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seseorang yang berkorban karena Allah Jalla wa'ala atau meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla wa'ala, pasti Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya Al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain, hadis-hadis yang sahih dan tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam 2 sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan nilai-nilai takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ini juga bukti bahwa apabila seseorang ikhlas menerima ketetapan Allah, pasrah terhadap pilihan Allah, maka Allah akan memberkahinya. Contohnya wanita ini. Dari kepribadiannya, dari pribadi dia sendiri dan orang tuanya tidak menyukai Julaibib. Ibunya nggak mau
punya menantu Julaibib. Ayahnya pun juga tidak. Tetapi karena Nabi yang melamarnya, Nabi yang melamar ini wanita untuk Julaibib, maka mereka sami'na wa ta'ana. Mereka tinggalkan nilai-nilai dunia yang mereka pertahankan selama ini. Julaibib miskin, hitam pekat, ya, miskin. Bukan orang yang berasal dari kabilah besar. Maka Allah pun membalas kebaikan dan keikhlasan rumah tangga Ansar ini, dan khusus putri mereka ini. Dan juga sebab doa Nabi SAW untuknya, Allahumma sabba alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kadda kadda. Ya Allah, tuangkan seluruh kebaikan untuk wanita ini, dan jangan engkau membuat kehidupannya, membuat dirinya hidup sengsara di dunia ini. Sehingga disebutkan tidak ada wanita di Madinah yang lebih kaya daripada wanita ini. Setelah Julaibib meninggal dunia, dia menjadi ganda yang luar biasa kekayaannya dan keberkahannya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dan setimpal perbuatan kita. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan definisi takwa yang paling mencakup adalah definisinya Talqun bin Habib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah, takhafu tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah, takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, bukan tebak-tebakan. Saya lakukan dululah, kalau benar alhamdulillah, kalau salah bermasalah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mengharapkan balasan dari Allah dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu karena takut akan adabnya. Nah, Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah wa yasbir, dan dia bersabar, karena untuk meninggal dan mati di atas ketakwaan itu membutuhkan kesabaran. Kita tidak akan mungkin membawa ketakwaan sampai mati kalau kita tidak mau sabar dalam kehidupan ini, jamaah. Dan terkhusus kita yang sudah berada di akhir zaman, di zaman yang sudah penuh fitnah ini, tidak akan mungkin kita bisa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah sampai meninggal dunia kalau kita tidak memiliki kesabaran. Karena jauh hari sebelum wafat, Nabi kita SAW telah bersabda di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan di sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani karena datang dari banyak jalan. Nabi mengatakan, sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa di mana orang yang bersabar di atas agamanya akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Innahu may yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajran muhsinin, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Lihat wanita ini, karena menerima dan pasrah terhadap pilihan dan ketentuan Allah Jalla wa Ala, di mana Nabi SAW meminangnya untuk Julaibib, seorang pemuda yang miskin, yang hitam. Di saat keumuman wanita Madinah menolak dan tidak ingin menikah dengannya, karena Nabi yang memintanya, maka ia pun menerimanya. Maka Allah pun membalasnya dengan kebaikan yang luar biasa. Contoh lainnya, dan tentunya contohnya sangat banyak, yang menunjukkan kepada kita benarnya sabda Nabi kita di atas, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu dari sahabiyah yang hijrah dari Mekah ke Ethiopia, ke
ke Habasyah sebelum hijrahnya mereka dari Mekah ke Madinah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsy dan bayinya yang bernama Habibah. Karena perintah Nabi kepada mereka untuk hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama mereka, karena Nabi khawatir kalau mereka masih tetap bertahan di Mekah, mereka tidak sanggup menerima gangguan dari kaum musyrikin yang ada di Mekah. Singkat ceritanya, setelah sekian lama beliau di Habasyah, ketika beliau sudah mulai nyaman di Habasyah, enggak ada gangguan dari keluarga besarnya, tidak ada penyiksaan dari kaum musyrikin, bisa menjalankan agama Islam secara bebas, tiba-tiba datang ujian yang luar biasa menimpa beliau, yang apabila ujian ini menimpa sebagian muslimat hari ini, na'udzubillah, mungkin dia akan murtad. Beliau tiba-tiba ditinggal suaminya. Masyhur di dalam kutubus siyar, dalam kitab-kitab sirah, bahwa beliau ditinggal suaminya karena murtad menjadi Nasrani, li'anhu kana yujalisul khammarin, karena sehari-harinya suka bergaul dengan para peminum khamar. Namun para ulama memberikan catatan bahwa tidak ada satupun sanad yang sahih untuk hal ini. Namun itu masyhur di dalam kutubus siyar, sehingga sebagian ulama yang lain mengatakan bisa jadi ditinggal meninggal dunia. Al-muhim, baik beliau ditinggal, seandainya riwayat tersebut sahih, maka ini adalah ujian yang sangat besar di hadapan beliau, untuk beliau, dan di hadapan beliau hanya ada satu dari tiga pilihan, dan ketiga-tiganya berat. Namun beliau memilih yang paling beratnya karena itu yang paling menguntungkan beliau di akhirat kelak. Pilihan pertama di depan beliau berarti apa? Tinggal di Ethiopia, di negeri rantau. Bahasa setempat beliau nggak paham, pekerjaan nggak punya, pendapatan pribadi nggak punya. Tiba-tiba suami pindah agama dan beliau memiliki seorang bayi. Pilihan hanya satu dari tiga pilihan, ya kan? Yang pertama, ikut murtad bareng suaminya agar tetap mendapatkan nafkah dan tidak perlu bekerja. Itu pilihan yang paling simple, yang paling mudah, ya kan? Itu tidak beliau ambil. Pilihan yang kedua apa? Kembali ke Mekah. Karena kalau beliau kembali ke Mekah, walaupun disiksa dan diganggu oleh keluarga besarnya, bahkan oleh ayahnya sendiri Abu Sufyan, tokoh musyrik di saat itu sebelum masuk Islam, tetapi beliau tidak akan mungkin dibiar mati kelaparan oleh keluarga besarnya. Tetap mereka akan memberikannya makan minum. Dan ini juga tidak beliau lakukan. Kedua-duanya lebih menguntungkan dunia beliau. Beliau justru mengambil pilihan yang ketiga, tetap bertahan di Habasyah sebagai seorang janda yang harus menghidupkan dirinya dan bayinya sampai datang kelapangan dan bantuan dari Allah. Dan itu yang beliau pilih. Sehingga datang kelapangan dari Allah apa jemaah? Datang lamaran dari Nabi SAW melalui Raja Najasyi. Raja Najasyi melamar beliau untuk Nabi kita SAW yang sedang di Madinah. Dan maharnya hadiah dari Raja Najasyi sebanyak 400 dinar. Kurang lebih berapa berarti? Kalau 20 dinar 45 gram ya, kena zakat. Berarti 400 dinar kurang lebih 1,7 kilogram. Ya, betul. Ada di antum yang menikah maharnya segitu? Ada. 1,7 kilogram maharnya. Enggak ada ya? Hadiah dari Raja Najasyi untuk Nabi SAW. Maka Raja Najasyi pun melamar beliau untuk Nabi SAW. Dan ini juga merupakan dalil kata para ulama bolehnya mewakilkan lamaran kepada orang lain ketika akan nikah. Ya, saya nikahi fulan untuk, saya lamar si fulanah untuk sahabatku yang ini. Tapi harus cari sahabat yang jujur, yang sampai nanti cinta bertepuk sebelah tangan. Untuk wakilkan kepada si ikhwan fulan, pas dilihat rupanya kayaknya Masya Allah ini. Akhirnya dia lamar untuk dirinya sendiri, sehingga putus persahabatan karena seorang wanita. Bahaya wanita, gara-gara seorang wanita banyak jenderal berguguran. Ya. Naam. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, lihat balasan Allah kepada Ummu Habibah. Dari seorang janda dengan penuh ujian sampai menjadi seorang ibunda kaum muslimin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan nilai-nilai takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Keberkahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat karena nilai-nilai agama. Contoh lainnya. Contoh yang berikut ini mungkin sedikit membuat gelisah para ummahat. Ya. Bahkan kalau faedah berikut ini sering-sering disampaikan, bisa-bisa seorang ustadz diboikot kajiannya oleh ummahat. Yaitu Sarah. Sarah ibunda kita, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau dan Ibrahim sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, umurnya sudah lebih dari 80 tahun lamanya. Ya, sudah lebih dari 80 tahun. Beliau sudah menjadi seorang nenek-nenek dan melihat suaminya sangat ingin memiliki anak keturunan. Maka beliau menghadiahkan madu aslinya untuk suaminya. Madu asli yang bisa menyebabkan pecah piring kalau di Indonesia. Nah, beliau menghadiahkan seorang istri untuk suaminya yang bernama Hajar. Hajar ini adalah pembantu beliau. Hadiah dari Raja Mesir yang pernah berupaya untuk memperkosa beliau, tetapi setiap kali ingin menyentuh Sarah, tangannya Allah bekukan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga raja tersebut berkata kepada algojonya, yang kamu bawa ini bukan perempuan, tapi yang kamu bawa ini setan, bawa keluar balik dia. Akhirnya raja tersebut membiarkan Sarah keluar dari ruangannya dan menghadiahkan Hajar untuknya. Ini cerita ya tentang Hajar. Singkat cerita, Sarah menyuruh suaminya Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Tak lama kemudian Allah anugerahkan seorang anak yang saleh lagi Nabi untuk Ibrahim melalui istri keduanya, yaitu madu aslinya Sarah. Hajar seorang Nabi yang bernama Ismail alaihissalam. Apakah Allah menyia-nyiakan pengorbanan yang dilakukan oleh Sarah ini? Tidak. Dalam Israiliyah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir 13 tahun setelah lahirnya Ismail alaihissalam, Allah menganugerahkan seorang nabi untuk Ibrahim melalui rahimnya Sarah yang umurnya saat itu sudah lebih dari 90 tahun. Subhanallah. Ya, kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuknya. Dan ini semisal dengan beliau dari wanita-wanita yang ikhlas menerima ketetapan dari Allah terkait suami mereka. Harus kita bahasakan umum gitu, kalau enggak bermasalah nanti. Ya. Berat bagi seorang wanita menerima hal yang seperti itu. Tetapi tatkala dia melihat nilai-nilai agama di balik itu, dia rela mengorbankan perasaannya, hawa nafsunya, ikhlas karena Allah, karena nilai-nilai agama yang ia harapkan di balik itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya tersebut. Seperti Sarah ini. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu demi mewujudkan nilai-nilai takwamu kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Coba kalau Sarah saat itu tidak berpikir untuk menikahkan suaminya dengan Hajar, bisa jadi nggak ada Ismail dan tidak ada Ishak. Dan dari Ishak lahir seorang anak yang bernama Yakub, seorang nabi, dan seluruh nabi Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Lihat berapa pahalanya Sarah. Ismail lahir dari istri keduanya Nabi. Sebabnya siapa? Sarah sebagai nabi, sebagai rasul, yang dari keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa banyak pahala yang mengalir kepada Sarah. Wahai ummahat, ikhlas, ikhlas. Ya, ingat Sarah ya. Allah musta'an. Baik, faedah lain yang dapat kita petik dari kisah Julaibib ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, bahwa takwa adalah sumber kemuliaan. Tidaklah seseorang bertakwa kepada Allah kecuali Allah akan memuliakannya di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak, walaupun manusia memandangnya sebelah mata, seperti Julaibib di dalam hadis ini. Setelah Nabi berkata kepada para sahabatnya, aku kehilangan Julaibib, barulah mereka terkejut tentang kedudukan Julaibib di sisi Rasulullah SAW. Nabi
yang langsung mengangkat jenazahnya dan meletakkan di atas kedua tangannya yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita nggak tahu jemaah. Terkadang kita melihat seseorang sebelah mata kita, padahal doa dia lebih mustajab daripada kita. Dia punya salat, dia memiliki salat tahajud yang kita tidak miliki. Mungkin dia tidak terlihat pernah sedekah karena memang dia nggak punya uang. Tetapi kita nggak tahu siang dan malam dia mendoakan kita. Di dalam setiap salatnya dia mendoakan kita dengan keikhlasan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengingatkan orang-orang kaya dengan sabdanya, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum bi salatihim wa ikhlasihim. Kalian itu akan diberikan rezeki dan pertolongan oleh Allah karena orang-orang lemah dari kalian, karena salat mereka dan karena keikhlasan mereka. Julaibib seorang pemuda yang hitam pekat, tetapi bisa menikahi seorang wanita Ansar. Wanita Ansar karena nilai-nilai takwa yang ada pada diri beliau. Seandainya beliau bukan seorang yang bertakwa kepada Allah, maka tidak mungkin Nabi mau melamar wanita Ansar tersebut untuk beliau. Subhanallah. Sungguh benar apa yang Allah Jalla wa Ala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Ingat, takwa adalah jaminan solusi untuk setiap permasalahan. Namun ingat, takwa bukan jaminan hidup tanpa masalah. Ingat ya, takwa adalah jaminan solusi untuk setiap masalah, tetapi bukan jaminan untuk hidup tanpa masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan Julaibib tadi ketika Nabi bertanya kepadanya, kapan kamu nikah? Maka beliau menjawab, saya lelaki yang enggak tampan, lagi miskin ya Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku? Datang untuk beliau rezeki dari sisi-sisi yang tidak beliau prediksi. Bahkan para ulama kita mengatakan kepada kita ketika kita duduk bersimpuh belajar di hadapan mereka, para masyayikh di Yaman, walaupun ente seorang penuntut ilmu yang tidak punya harta kecuali hanya satu sarung, jangan pesimis dari bantuan Allah, dan jangan merendahkan diri kepada makhluk. Selama engkau bertakwa kepada Allah dan mau berikhtiar, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, baik di dunia maupun di akhirat. Terkadang seorang pemuda pesimis dari rahman Allah. Bagaimana mungkin saya bisa nikah? Udah miskin, hidung angka 8 lagi. Tahu hidung angka 8 ya? Bukan angka 7. Hidung yang bagus itu kan angka 7 ya. Nah, sudah miskin, nggak tampan lagi, nggak ada yang kenal sama saya. Terkadang sebagai pemuda jadi pesimis. Ya akhi, takwa solusinya. Seandainya engkau memiliki ilmu, memiliki ketakwaan, Allah Maha mengetahui di mana engkau berada. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ciptakan cinta dari para makhluk untuknya. Naam. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang melakukan amal saleh, dan suatu amalan tidak dikatakan saleh kecuali karena ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, maka sungguh-sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata Imam Ibnu Katsir, ini mencakup kehidupan di dunia, di alam barzakh, dan di hari kiamat kelak. Dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Julaibib nggak pernah prediksi. Nah, tapi di sisi lain, kepada adik-adik kami yang masih jomblo atau ikhwan yang berstatus single senior, jangan melamar anak orang hanya bermodalkan hadis Julaibib. Bawalah modal sedikit. Ya, jangan jadikan hadis ini senjata untuk melawar anak orang.
Ketika calon mertua bertanya, antum kerja apa akhi? Antum nanya anak kerja apa? Antum nggak ingat hadis kisah Julaibib? Pemuda di Madinah, hitam, pekat, miskin, nggak ada wanita yang mau dengannya. Tapi karena Nabi yang melamar untuknya, maka seorang wanita Ansar mau menikah dengannya sampai-sampai dia menjadi wanita kaya. Ingat tuh hadis kisah Julaibib katanya. Itu Julaibib yang merekomendasinya adalah Rasulullah. Lah ente Pak RT aja nggak mau nemenin ente melamar. Ustaz aja nggak mau ikut. Terus ingin melamar anak orang dengan hadis Julaibib, ya nggak cocok. Nah, tetapi selama seseorang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pelajaran lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, keberkahan yang Allah berikan kepada wanita dan keluarganya yang mau menerima seorang laki-laki yang tidak memiliki dunia atau minus dunianya tetapi plus akhiratnya. Seperti wanita ini, Julaibib nggak tampan, jelek, miskin, tapi ada nilai agama pada dirinya sehingga Nabi mau melamar untuknya. Akan Allah berkahi rumah tangganya. Ini wanita menjadi wanita yang bahagia hidupnya dan menjadi wanita terkaya dan berkah hartanya di kota Madinah. Makanya Nabi SAW mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Prioritaskan orang yang punya agama. Dan di dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang orang yang kalian lihat bagus agamanya, akidahnya bagus, itu diketahui dari sisi di mana dia belajar, ya, siapa gurunya. Yang kedua bagus akhlak, enggak cukup sekedar bagus akidahnya. Karena ada seorang Masya Allah ngaji sunnah tapi punya sifat yang tidak baik, suka ngadu domba, dengki ya luar biasa, pelitnya pun kelas kakap. Ini bisa mendatangkan musibah ke dalam rumah tangga kita, bahkan mungkin menjadi sebab rusaknya persaudaraan kita yang selama ini berjalan bagus di dalam keluarga besar kita. Gara-gara datang satu orang merusakkan dan meluluh lantakkan persaudaraan dalam keluarga besar tersebut. Makanya Nabi katakan tidak cukup lihat agamanya, enggak cukup dia sholat 5 waktu, dia dekat dengan ustaz, ya, atau dia santri, enggak cukup. Lihat agamanya dan lihat akhlaknya. Kalau agama kita bisa tanya kepada jamaah masjid yang melihat dia selalu sholat di masjid berjamaah, tapi untuk akhlaknya butuh lebih dari itu. Kita butuh melihat siapa kawan terdekatnya. Itulah jati dirinya. Makanya di dalam syair Arab dikatakan anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani yuqarinu. Bil muqarani yuqarinu. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, kamu enggak butuh bertanya kepada orang siapa dia. Cukup kamu bertanya kepada manusia siapa kawan dekatnya sehari-hari. Karena dia tidak jauh dari mereka. 6. Burung pipit tidak mungkin terbang dengan burung elang. Demikian pula manusia. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, Nabi mengatakan apabila datang kepada kalian orang yang kalian sukai agama dan akhlaknya, nikahkan dia segera. Masya Allah agamanya, hafiz Al-Quran, penuntut ilmu agama, bisa baca kitab, bagus bahasa Arabnya, bagus akidahnya, akhlaknya pun bagus. Tapi minus dunianya, tingginya ya terbatas ketinggiannya, kurus, ya, hitam, ya, kiri lagi, ya, bahkan mungkin ra'suhu ka'anha zabibah, ka'anna ra'sahu zabibah, kepalanya mungkin mirip buah kismis seperti dalam hadis Nabi, ya. Tapi Masya Allah antum mau menerima dia karena nilai-nilai agamanya, Allah nggak akan menyia-nyiakan itu. Kalau ada seorang akhwat yang seperti itu. Tapi kalau ada akhwat yang menolak ente karena kurang dalam hal itu, antum nggak boleh marah. Jangan menghujatnya dengan kisah Julaibib, karena ada seorang sahabiyah datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak benci kepada agama suamiku. Suaminya murid Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bareng Nabi, kalau umrah pembimbingnya Nabi.
Dan aku tidak benci kepada akhlaknya, tapi aku nggak suka kepadanya ketika aku melihat wajahnya karena nggak tampan. Beliau minta izin pisah. Nabi pun izinkan. Karena nggak bisa dipaksa. Kalau nggak ada cinta nggak akan lahir sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau dipaksa bertahan hanya membuat mereka semakin tersiksa. Kembalikan maharnya kalau kamu ingin berpisah darinya. Artinya itu sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam Islam. Bohong kalau ada ikhwan bilang, Ustaz, ana mau nikah nggak cari cantik, yang penting salihah. Alhamdulillah udah dapat, itu pasti karena akhwat yang didapatkan cantik. Biasa ikhwan gitu. Kalau udah dapat akhwat yang cantik, ana Ustaz yang penting salihah mah. Kalau masalah cantik nggak penting Ustaz, alhamdulillah. Insyaallah bulan depan nikah. Itu pasti karena udah cantik. Coba kalau Ustaz menawarkan kepada seorang akhwat yang kurang cantik tapi salihah, hafizah, pasti alasannya, Ustaz nampaknya bulan ini ana lebih fokus birrul walidain dulu deh. Karena akhwat yang ditawarkan oleh Ustaz kurang cantik. Memang ikhwan kalau masalah ini dalam lutut pun ada akalnya. Ya. Itu nilai-nilai seperti itu boleh menjadi alasan, tetapi nilai utamanya urusan agama. Allah enggak menyia-nyiakan keikhlasan wanita ini. Dia mau menerima Julaibib yang hitam, yang miskin karena nilai-nilai agama yang ada pada diri. Allah pun tidak menyia-nyiakannya. Contoh di masa tabi'in. Dan ini yang terakhir ya. Seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyab, juga dibaca Al-Musayyib. Ini tabi'in yang paling berilmu. Adapun tabi'in yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Tapi untuk yang paling berilmunya adalah Sa'id bin Musayyab. Ini tokohnya ulama tabi'in. Yang paling berilmu di masa tabi'in ini namanya Sa'id bin Musayyab. Kalau Uwais Al-Qarni yang paling mulianya. Beliau adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau punya seorang putri yang cantik jelita dan pernah dilamar oleh pangeran di masa itu. Berarti pangeran di masa itu adalah putranya Abdul Malik bin Marwan. Seorang raja yang saleh juga. Pangeran datang melawat putrinya. Goyang enggak antum? Hah? Enggak goyang karena masih di masjid. Kalau udah pulang, goyang juga. Ya kan? Pangeran sunnah datang melawat putri ente. Gimana? Mau antum kasih kan? Pangeran datang melamar anak beliau, ditolak oleh Sa'id bin Musayyab. Setelah itu justru beliau menikahkan putrinya dengan seorang santri beliau yang duda hitam miskin. Duda hitam miskin. Tapi ingat, walaupun dia hitam, duda, miskin, tetapi dia seorang ulama. Dia seorang ulama. Beliau pun menikahkan putrinya dengannya. Lihat prakteknya para ulama dahulu terhadap hadis Nabi. Karena kebahagiaan rumah tangga itu tidak hanya dengan kekayaannya. Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Kekayaan bukan sumber kebahagiaannya. Kalau kebahagiaan semata tanpa iman dan takwa. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan, kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu ada di dalam hati. Dan kekayaan hati hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada hal lain yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufik kepada kita dan tidak keluar dari masjid ini kecuali ke dalam keadaan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa Ala. Dan mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita di majelis-majelis lainnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Qul innama بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد